Ini saya tujukan kepada pendapat Muslim, karena mereka percaya Yesus hanya nabi. Tidak bisa nabi. Dia mengatakan hanya boleh sembah Allah, dia sembah diterima. Atau nabi palsu, atau memang Allah sendiri. Jadi tidak ada pilihan, ya tidak ada pilihan yang lain ya. Atau dia Allah, atau dia nabi palsu. Tidak ada pilihan bahwa ia adalah nabi asli, orang saleh, dan sebagainya, tapi bukan Allah. Tidak ada. Jawab pertanyaan ini. Dia Allah atau nabi palsu? Sampai di sini, silakan. Baik, terima kasih atas pembukaan tadi yang diberikan oleh Pak Pendeta Budi Asali. Tetapi ngomong-ngomong, topik kita ini kan keselamatan ya Pak ya? Ya, saya katakan kan percaya Yesus. Keselamatan maksudnya sebagai manusia Kristen, selamatnya bagaimana kan harusnya begitu Pak ya? Ya, percaya Yesus sebagai Allah. Iya, tapi yang Bapak berikan tadi ayat-ayatnya kebanyakan, bukan kami nggak bisa menyanggah, tapi ini sebagian besar ini isinya mengenai keilahian Yesus nih Pak. Kan saya sudah katakan, Sebentar Pak, ini waktu saya bicara. Nanti saya akan berikan waktu ke Pak Budi. Ya. Jadi menurut kami, di permulaan ini, Pak Budi Asali memberikan ayat-ayat ini, tapi sedikit keluar daripada topik, gitu ya. Saya ingin konfirmasi ke Pak Budi Asali. Apakah betul begitu Pak? Silakan. Dan saya pada awal sudah mengatakan, kalau mau selamat harus percaya dia sebagai Allah. Maka di sini saya membuktikan dia sebagai Allah. Tapi dari ayat-ayat ini, cuma ada dua kemungkinan. Atau dia Allah atau dia nabi palsu. Dan ini baru sepertiga khotbah, jadi ini masih ada sambungannya. Nanti akan, saya tidak lari dari keselamatan itu. Ya. Jadi, tapi sementara saya tanyakan ini, dia Allah atau nabi palsu? Stop. Ya. Mohon maaf Pak, kalau mau menyerahkan waktunya dengan kode silakan gitu. Ya. Baik. Baik, jadi sekarang ini saya ingin memahami bahwa Pak Pendeta Budi Asali ini ingin menuju ke topik keselamatan dengan memulai membuktikan keilahian Yesus dulu gitu ya Pak ya? Oke, baik. Kalau begitu, apakah sekarang saya perlu menyanggah bahwa Yesus itu bukan Allah? Atau kita mau bicara soal keselamatan Pak? Kalau kita bicara mengenai keilahiannya Yesus, 2 jam belum tentu kelar Pak masalahnya nih. Silakan Pak, coba. Nah, saya tadi kan sudah jawab ya. Jadi untuk selamat harus percaya Yesus itu Allah. Makanya itu saya singgung, ini tidak saya bahas panjang lebar. Setelah ini, poin kedua ini sudah ngomong penebusan. Silakan. Baik. Kalau begitu tadi Bapak ada pertanyaan, apakah Yesus Allah atau nabi palsu? Kalau dari kami, dari tim Muslim, jawabannya sangat mudah Pak. Yesus bukan Allah dan Yesus juga bukan nabi palsu. Tetapi Yesus adalah nabi utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel hanya pada zaman itu. Itu jawaban kami. Silakan Pak. Saya sudah katakan tidak ada pilihan lain. Soalnya dia disembah dan dia terima. Padahal dia mengajarkan hanya boleh menyembah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia terima. Dia nabi palsu, dia tidak bisa jadi nabi asli. Atau dia Allah sendiri. Makanya pilihannya cuma 2. Silakan. Baik, kalau begitu saya ingin tanya Pak, kata menyembah yang dipakai di situ kata aslinya apa Pak? Silakan. Yang dilarang yang mana? Yang kata menyembah di situ. Nggak, ya ayatnya mana? Bapak kan tadi di Matius 14:10. 15:25. Silakan. Matius mana? 15:25. Matius 15 ayat 25. Menyembah proskuneo. Proskuneo. Apakah proskuneo itu digunakan dalam arti menyembah Tuhan atau bisa menyembah atau sujud kepada manusia juga Pak? Silakan. Bisa digunakan untuk menyembah manusia, bisa digunakan untuk menyembah Allah. Dalam perjanjian lama memang
penyembahan terhadap manusia, malaikat, dan sebagainya itu masih ditoleransi. Tapi sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10, yang juga menggunakan kata proskuneo, tidak boleh. Makanya Rasul-Rasul menolak, saya sudah berikan ayatnya, kisah 10 dan kisah 14. Malaikat pun menolak, Herodes dihukum mati karena menerima. Jadi kembali pada pertanyaan saya, bagaimana bisa nabi asli? Dia melarang menyembah siapapun kecuali Allah. Dia disembah, diterima. Silakan. Baik, kalau Bapak menanyakan hanya diberikan kepada dua pilihan, yang pilihannya Bapak yang buat, saya masih bisa berkilah kemana-mana, Pak. Tetapi saya ingin memastikan dulu, kalau Bapak bilang tadi proskuneo bisa dipakai untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta dan juga untuk hormat kepada manusia, berarti itu belum jaminan langsung bahwa Yesus itu pasti Allah gitu. Pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama, orang menyembah manusia, ya manusia menyembah manusia dalam arti orang itu sujud kepada manusia, itu banyak sekali ayatnya. Ya. Ya. Dan kalau Bapak bilang tadi masih diperbolehkan oleh siapa, Pak? Dan yang melarang di Perjanjian Baru itu jadi siapa, Pak? Silakan, Pak. Dalam Perjanjian Lama tidak ditegur. Nyembah orang, nyembah apa tidak ditegur. Tapi sejak Yesus mengucapkan kata-kata ini, maka kata-kata hanya, maka tidak boleh lagi. Karena itu Petrus disembah, tidak mau. Paulus dan Barnabas disembah, tidak mau. Herodes mau, dihukum mati. Silakan. Berarti yang mencabut larangan itu kan bukan Tuhan sendiri, Pak, kalau begitu. Yesus. Saya lagi bicara nih, Pak, sebentar. Iya, jadi yang melarang itu bukan Allah sendiri atau bukan Bapa sendiri. Sekarang kalau Bapak bawa Matius 4 ayat 10, di Matius 4 ayat 10, Yesus jelas-jelas mengatakan kepada iblis, kamu harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu. Sebenarnya ini terjemahan juga terbalik. Harusnya Allah Tuhanmu. Saya punya Bible yang menerjemahkan dengan demikian. Jadi, kenapa kalau begitu iblis tidak menyembah Yesus pada waktu itu? Silakan, Pak. Yesus tidak menyuruh iblis menyembah Tuhan ya. Iblisnya minta Yesus nyembah dia, maka akan diberikan kerajaan dunia dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis," dia ngutip Alkitab ini, ya. "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Jadi sebetulnya tidak ada perintah apapun. Dan kami percaya Yesus itu Allah. Dan dia berhak mengatakan seperti ini sebetulnya. Harus menyembah Tuhan Allahmu. Silakan. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau Yesus mengutip Perjanjian Lama, meminta iblis untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu, kenapa iblis pada waktu itu tidak menyembah Yesus kalau Bapak berkeyakinan bahwa Yesus itu Allah? Silakan, Pak. Yesus ya terang tidak mau nyembah lah. Mana dia mau nyembah Yesus? Dia kepingin Yesus nyembah dia kok. Kan godaan di padang gurun kan itu. Silakan. Jadi iblis tidak tahu kalau Yesus itu Allah pada waktu itu, Pak. Silakan. Dia tahu tapi dia tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah. Silakan. Jadi iblis tahu nggak Yesus punya Tuhan? Silakan, Pak. Iblis tahu Yesus itu Tuhannya sendiri. Sudah, Pak? Ya. Pakai silakan, Pak. Jadi saya ngomong. Oh iya, sudah. Nah, indikasinya apa, Pak? Kalau iblis itu tahu kalau Yesus itu Allah sendiri gitu, Pak. Silakan, Pak.